misalkan besarnya itu ya di hari ini. Dan masa depan hanya kita tetapkan bagaimana keinginan, harapan, goals gitu kan, cita-cita kita. Lalu ikhtiar kita hari ini sebaik mungkin yang pada akhirnya bisa menjadikan mendapatkan konsekuensi yang sesuai yang kita inginkan atau cita-cita tadi. Nah, ini garis hidup manusia secara umum. Tapi dalam Islam, Rasulullah menyampaikan sebagai umat Islam itu, dan sebenarnya ini berlaku ya untuk semua manusia, garis kehidupan kita itu ada 5 zaman gitu ya, di dunia khususnya. Yang Rasulullah menyampaikan ini, bahwa khususnya umat Nabi Muhammad gitu kan, itu pertama dia ada di zaman atau era Nabawiyah. Lalu ada era Khalifah Nabawiyah, raja yang menggigit, raja diktator, dan khalifah, serta akhirnya adalah batas di sini baru kehidupan dunia dan akhirat gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita berada di fase yang mana? Di mana Pak? Kita berada di fase nomor 4 ya. Kita berada di fase nomor 4, raja diktator. Zaman Nabawiyah sudah lewat, zaman kenabian sudah tidak ada lagi nabi yang turun. Maka kalau ada nabi turun, ya bisa dibilang fix itu ya sesat ya. Lalu Khalifah Nabawiyah, Khulafaur Rasyidin juga sudah lewat masanya. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, termasuk Umar bin Abdul Aziz yang kelima tersebut. Lalu raja yang menggigit, raja yang dia kekuasaan itu ingin jatuh kepada keturunannya saja. Dan ini kan sejarah Islam begitu ya. Sebelum raja menggigit itu ya yang namanya khalifah atau pemimpin Islam itu berdasarkan musyawarah ya. Tapi selanjutnya hanya keturunan saja menjadi kerajaan. Lalu kerajaan runtuh di tahun 1924, terakhir di Turki, yang tokoh peruntuhnya kita kenal dengan julukan Kemal Atatürk ya saat itu. 1924 runtuhlah gitu kan kerajaan Islam saat itu. Lalu mulailah kita di era kerajaan diktator. Dan coba deh bapak-bapak googling gitu ya, kenapa disebut raja diktator ini? Ini akan semakin menguatkan kebenaran dari hadis ini. Salah satu ciri raja diktator adalah dia dengan mudahnya itu mengambil nyawa orang lain dalam jumlah yang sangat besar, dalam jumlah ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Coba dicek di Google, belakangan mungkin 100 tahun belakang gitu ya, itu adalah masa yang bisa dibilang paling kelam, di mana banyak kerajaan-kerajaan yang membunuh rakyat atau genosida gitu ya, rakyat atau warga sendiri dalam jumlah yang sangat banyak sekali, ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Kalau kita beli pasti datanya akan keluar bagaimana raja-raja diktator ini itu membunuh rakyatnya sendiri dalam jumlah yang sangat besar. Dan apa yang Rasulullah kabarkan ternyata menjadi sebuah kenyataan. Lalu kita akan berada di zaman khalifah nantinya. Nah, ini ada satu mindset awal buat kita. Rasulullah menyampaikan bahwa nanti akan ada khalifah nih, gitu kan? Akan ada kepemimpinan Islam lagi. Karena mohon maaf gitu ya, agama lain yang dalam kacamata kita gitu kan, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman gitu ya, mohon maaf gitu kan. Misalkan, mohon maaf saya menggunakan bahasa ini dalam rangka untuk komparasi saja. Misalkan seburuk-buruknya agama Kristen, dia masih punya satu pemimpin utama di dunia ini, yaitu Paus yang ada di Vatikan. Lalu juga agama yang lain begitu, ada rujukannya masing-masing gitu. Agama Hindu misalkan ada di India, agama Buddha ada di Cina. Kita Islam, kemarin saja lebaran kita berbeda, karena tidak ada satu pemimpin umat Islam di dunia ini berfirqah, berkubu-kubu. Yang kadang Rasulullah bilang menjadi satu kubu dengan kubu yang lain itu berkelahi, berperang. Kita mundur lagi itu balik ke zaman sebelum Islam ada, bagaimana Islam diturunkan di Mekah saat itu yang bersuku-suku sukunya lalu saling berperang satu sama lain. Padahal ketika Islam turun disatukan semuanya.
Islam yang menyatukan saat itu semua suku yang ada di Mekah dan menyatu ke seluruh dunia. Nah, maka kalau misalkan ada organisasi, komunitas Islam yang saling berperang, saling menjadikan satu sama lain, ya bisa dibilang mindset telah mundur, pola pikirnya mundur. Padahal salah satu mindset utama Islam adalah menyatukan. Nah, pertanyaan sederhana dari saya adalah, kan Allah sudah jamin nih bahwa nanti akan ada kebaikan Islam, muncul lagi kebangkitan Islam bangsa kita. Pertanyaannya adalah, terus ngapain gitu ya? Kalau sudah pasti terjadi, wong raja diktator ini sudah terbukti, ini sudah terbukti, ini sudah terbukti, pastinya akan terbukti juga, akan menjadi kenyataan juga. Terus pertanyaan besarnya adalah, terus ngapain kita capek-capek ngaji kayak gini? Sholat, zakat, infak, haji, ngapain? Toh juga nanti Islam akan jaya lagi. Ada yang bisa memberikan jawaban? Ngapain kita capek-capek sholat, ngaji, bayar sedekah, bayar zakat gitu kan, dan sebagainya. Padahal nanti Islam juga bakal bagus lagi, bakal jaya lagi. Ada yang bisa ngasih pendapat? Sering ada yang menjawab banyak jawaban gitu kan. Oh nanti begini, nanti begini, nanti begitu segala macam. Jawaban sederhana, kenapa kita capek-capek ngaji kayak gini? Kita capek-capek sholat sampai sholat wajibnya sudah tuntas, kita tambah dengan tahajud, duha dan sebagainya. Kita capek-capek baca Quran karena Islam sudah Allah jamin keselamatannya sampai di hari kiamat sini. Tapi satu pun dari diri kita di masjid ini, termasuk saya, itu belum ada yang jamin keselamatannya. Sama sekali. Saya yang gaya duduk di sini nih, di depan gitu kan, bapak sekalian, itu belum ada jaminan saya akan selamat atau tidak di akhir hidup saya. Nah maka Islam sudah Allah jamin, tapi pribadi-pribadi kita di masing-masing jiwa kita itu nggak ada yang jamin keselamatan kita. Maka capek-capeknya kita sholat, capek-capeknya kita ngaji, capek-capeknya kita bayar zakat dan lain sebagainya untuk memperkuat jaminan dari Allah bahwa nanti jika gitu ya, kita masih hidup dan jaminan keselamatan Islam ini sudah hadir, kita menjadi bagian di dalamnya. Itu yang menjadi mindset awal kita. Kenapa kita harus berlelah-lelah gitu kan, bercapek-capek melakukan banyak hal, melakukan banyak amal, agar kita mendapatkan jaminan keselamatan yang semakin besar, yang semakin pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita bisa mendapatkan jaminan tersebut gitu kan, pada akhirnya ada hal-hal yang kita harus lakukan, yaitu perubahan. Kan kalau di negara kita sekarang nih, khususnya di Kementerian BUMN gitu kan, ada berakhlak, ada akhlak gitu ya. Dan di Dijen Mitigasi ini kan berakhlak ya, value-nya sekarang. Bahkan hari Kamis Jumat 1 kemarin, saya baru juga mendampingi salah satu lembaga pemerintahan workshop core value berakhlak gitu ya, di Jogja. Dan kembali gitu kan, value ini akan menjadi hal yang nanti gitu ya, nggak ada apa-apanya kalau kita dalam individu-individu masing-masing ini tidak ada niat untuk berubah, melakukan perubahan. Cuman kalau bicara perubahan gitu ya, pasti kita akan sangat general, akan sangat umum. Bahkan pertanyaan sederhananya gini, terus kalau saya mau berubah, mulainya dari mana? Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa berubah sesuai dengan value berakhlak tadi, atau sesuai dengan value keislaman, nilai-nilai keislaman? Dari mana caranya saya agar bisa melakukan perubahan yang sistematis gitu kan, yang pada akhirnya saya punya keberhasilan, saya berubah menjadi lebih baik. Ada indikasi yang kita rasakan. Nah, dan satu-satunya hal yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Pasti gitu kan, setiap zaman, setiap masa, setiap waktu ada perubahan. Apalagi hari ini ada penelitian yang sangat luar biasa tentang perubahan. Dulu di bawah tahun 2000-an gitu, perubahan itu dilakukan kurang lebih selama 4-5 tahun. Ini tahun 2000 ke bawah ya.
Setelah tahun 2000 ke atas, perubahan itu hanya membutuhkan waktu 1 tahun saja. Paling konkret, paling mudah, fakta yang kita temukan adalah tentang gadget. Gadget setiap hari, setiap bulan mungkin gitu ya. Itu perubahannya luar biasa. Ada fitur ini, ada fitur itu, ada penambahan ini, penambahan itu gitu kan. Bahkan misalkan yang paling terbaru, orang-orang yang kemarin membangga-banggakan iPhone 14 itu kan, hari ini kan lagi ketar-ketir gitu. Kenapa? Karena ada iPhone 15 yang baru keluar. Yang kalau dilihat penampakannya mungkin ya sama aja gitu, tapi bagian dari kehidupan sosial mereka itu menjadi hal yang penting, bahwa gua harus berubah gitu kan. Saya harus berubah nih, karena sekarang udah berubah, bukan iPhone 14 lagi, sekarang iPhone 15 dan lain semacamnya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, secara komunikasi, cara bersosial gitu kan, paling sederhana begini saja. Kalau kita ke rumah makan dulu di tahun 2000-an, yang kita cari paling makanannya enak, harganya murah, paling itu. Tapi hari ini kalau kita mau cari tempat makan di tahun 2023 ini, harganya rasanya enak, harganya terjangkau, ada wifi-nya, ada colokan buat ngecas handphone gitu kan. Lalu ada tambahan lagi adalah lokasinya atau tempatnya itu instagramable gitu, bagus buat foto-foto. Sampai dampaknya ke waiters gitu kan. Dulu yang namanya pelayan cuma melayani doang, senyum, menanyakan menu mau pesan apa. Tapi hari ini waiters itu harus punya kemampuan fotografi. Udah berubah luar biasa. Bahkan tadi saya perjalanan dari rumah ke sini, dari Cipete ke sini, mungkin gitu ya, KAI itu gak pernah berpikir gitu kan, dulu gitu di tahun 2000-an ke bawah, bahwa mereka akan menangani bikin rel kereta di tengah-tengah jalan langsung ke Said gitu kan. Tapi hari ini terjadi, dan banyak hal. Bahkan mungkin nanti Bapak bisa pelajari tentang VUCA, VUCA, bagaimana perubahan di dunia ini luar biasa dampaknya. Nah, lalu kenapa kita harus berubah? Karena kita khawatir terjebak di zona nyaman. Dan mindset yang kedua yang kita sampaikan adalah, sering orang bilang kalau kita berada di zona nyaman itu, kita harus keluar dari zona nyaman. Dan mindset yang tepat adalah bukan keluar dari zona nyaman, tapi kita memperluas. Kita memperluas zona nyaman kita. Tadi kita nyaman, misalkan berangkat ke kantor untuk on time gitu kan, itu jam, misalkan berangkat dari rumah jam 6 pagi. Saya mau jadi lebih baik lagi agar saya bisa melakukan banyak hal lagi di kantor gitu kan. Saya mau memperluas zona nyaman saya. Tadi berangkat jam 6, saya berangkat setengah 6. Oh, yang tadinya saya tahajudnya mungkin seminggu paling 1 sampai 3 kali saja. Itu udah nyaman, rutin dilakukan terus. Saya mau memperluas zona nyaman saya. Saya tambahin lagi tahajud saya, kalau bisa 1 aja saya tambahin, jadi 4 kali setiap minggunya. Oh, tadinya saya baca Quran, nyamannya itu setiap hari paling 3 sampai 5 lembar. Tambahin saya perluas zona nyaman saya, yang tadinya 3 sampai 5 lembar saja, itu menjadi mungkin 1 juz, 10 lembar. Jadi kita memperluas zona nyaman kita. Dan itu salah satu mindset atau cara bagaimana kita berubah. Jadi tidak keluar dari zona nyaman, tidak kita tinggalkan suatu pekerjaan yang sudah nyaman, suatu keberhasilan bahkan yang sudah nyaman kita lakukan, yang sudah sangat terbiasa. Karena manusia itu kalau nggak di-challenge, ya hidupnya akan gitu-gitu aja. Dia harus ada tantangan-tantangan yang pada akhirnya memotivasi dia. Dan motivasi itu salah satu mindsetnya adalah kita jangan takut sama stres, karena stres itu dibutuhkan oleh manusia untuk menimbulkan motivasi. Cuma problemnya adalah stres ini harus terukur, gitu kan, dosisnya. Jangan sampai terlalu sedikit dan jangan sampai terlalu besar. Itu bakal menjadi problem kalau anak zaman sekarang bilang, dan alhamdulillah sudah aware sih dengan mental health gitu ya. Dan ini adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum
kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Bahkan saya pernah mendengar cerita, entah ya, saya belum melakukan riset lagi. Cerita ini apakah fakta atau hanya cerita motivasi saja? Konon kabarnya pemerintah Korea Selatan itu pernah berkunjung ke Indonesia di tahun 70-an. Yang saat itu Korea Selatan itu menjadi salah satu negara miskin yang setara dengan negara-negara di Afrika. Namun ketika ia berkunjung ke Indonesia, ia berkunjung ke Aceh. Lalu sama gubernur Aceh diajak ke Masjid Raya Aceh. Dan ketika berkeliling dia melihat banyak kaligrafi seperti ini nih, Presiden Korea Selatan itu. Lalu di satu titik dia bertanya sama gubernur Aceh, tulisan itu apa artinya? Dan ternyata itu adalah surat Ar-Ra'd ayat 11 ini. Dan gubernur Aceh itu sampaikan bahwa oh itu ayat, salah satu ayat dari kitab suci kami. Oh apa itu artinya? Artinya Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Dan Presiden Korea Selatan itu tercengang gitu dengan kalau bahasanya di quotes gitu dengan ayat ini. Lalu sampai dia minta izin, Pak Gubernur boleh nggak saya bawa oleh-oleh ayat ini untuk ke negara saya? Oh silakan, dibawa saja. Nah, kalau ceritanya sampai di Korea, dia mengumpulkan ketika rapat dengan para menteri, dia sampaikan ayat ini. Wahai para menteri, Tuhan tidak akan merubah nasib Korea Selatan kalau Korea Selatan tidak mau merubah nasibnya sendiri. Di depan para gubernur juga ngomong seperti itu. Bahkan sampai di depan rakyat jelantahnya, dia juga ngomong seperti itu. Wahai rakyat Korea Selatan, Tuhan tidak akan merubah nasib Korea Selatan kalau Korea Selatan tidak mau merubah nasibnya sendiri. Dan hari ini kalau kita bicara Korea Selatan, kemajuan itu sangat luar biasa. Dan diawali dengan bagaimana mereka banyak mengirimkan pelajar-pelajar mereka untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, skill gitu kan, yang pada akhirnya mumpuni untuk membangun, merubah bangsa mereka sendiri. Ini yang mereka lakukan